Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Kita udah lama ya nggak ngobrol kayak gini. Dan ini gue pengen ngobrol sesuatu yang seru. Dan memang gebrakannya sih dari kemarin tuh. Karena tiba-tiba Kawasaki ngeluarin suatu motor yang ternyata harganya murah untuk suatu moge. Dan gimana itu? Apa yang mau kita bahas? Mari kita bahas. Oke teman-teman semua, jadi gue lagi depan komputer gue dan gue langsung ngeliat Kawasaki Z900. Jadi kemarin kan Kawasaki ngeluarin motor Kawasaki Z900 yang terbaru yang tahun 2025 dengan harga 199 juta kalau nggak salah dan 219 juta untuk tipe yang udah modifnya gitu, bukan modif sih, package gitu kan. Nah abis itu jadi rame kok tiba-tiba Kawasaki ngeluarin moge yang termasuk harganya murah. Abis itu kok ini gila banget, apakah ini gebrakan untuk suatu permogean di Indonesia atau gimana? Tapi setelah kita baca lagi beritanya, ternyata itu untuk 50-100 orang pertama yang beli dapat harga spesial itu. Setelah itu bagaimana? Belum dapat infonya lagi, tapi sepertinya harganya akan ada harga fixnya nanti. Tapi itu gila loh, maksud gue tiba-tiba Kawasaki ngeluarin motor semurah itu untuk 900 Z900 yang harganya kita tahu sendiri secondnya aja jauh di atas itu. Ini menarik banget karena gue seneng banget bahas ini. Jadi kan kalau kita ngeliatin permogian Indonesia, kalau udah ngomongin 900cc nggak ada yang harganya 200 untuk yang baru gitu kan. Jarang banget gitu loh. Dan kalau kita ngeliat, kita ambil contoh agak ekstrim dulu ya. Husqvarna Nuda 900R itu tuh harganya 230-an di 2011 dulu, 2011-2012 dulu saat launching, waktu itu masih PRJ. Itu tahun segitu, hampir 14 tahun yang lalu, itu harganya 200-an untuk motor Husqvarna 14 tahun yang lalu. Dan sekarang kita masuk di 2025, kalian tahu sendiri kalau kita udah ngomongin beberapa brand, harga motor yang 600cc aja tuh udah di 600-an. Habis itu untuk yang Eropa udah 400, 300 gitu-gitu loh. Harganya sangat-sangat tinggi. Dan kalau kita mau lihat permogian yang lagi main di harganya yang termasuk murah, ya pastinya CF Moto. CF Moto kita lihat sendiri dari 450 MT aja di 159. Habis itu dia ngeluarin VUM 500, CF Moto 500 SR VUM di harga 190-an. Dan nanti mungkin bakal ada motor-motor lain. QJ Motor juga masuk di Indonesia dengan harga yang masuk akal juga. Dan ini nih menarik. Jadi kalau kita ngelihat di Indonesia, permogian itu kan banyak ya. Tapi yang tiba-tiba masuk ke segmen yang harganya termasuk murah ini, yang tadi gue sebutin, dan tiba-tiba Kawasaki jebret, gue mau join nih anjir, gue mau lihat nih gitu loh, kayak gitu yang gue lihat gitu. Dan ini menarik banget dan gue excited banget, dan motornya juga udah banyak yang beli. Beberapa vlogger kita juga lihat sudah mulai update, udah beli bahkan secepat itu gitu. Nah gue nih lagi ngelihat jadi gini, Kawasaki C900 itu keren banget, yang udah di-update juga udah di-upgrade, yang udah TFT screen dengan teknologi yang zaman now, abis itu lebih worth it lah. Dan kenapa tiba-tiba Kawasaki gini? Gue ngelihatnya itu memang dengan persaingan moge zaman sekarang ini, memang harus menyesuaikan seperti itu. Dimana moge kita tahu sendiri, di Indonesia harga moge itu nggak make sense. Untuk semua tipe, hampir semuanya tidak make sense. Harga-harga motor CBU pasti mahal. Harga-harga moge pasti nggak make sense. Dinaikin berapa ratus persen dibandingkan sama negara-negara lain. Kita sama Malaysia maupun India aja harga moge itu termasuk bedanya lumayan gitu kan. Apalagi kita bandingin sama Eropa gitu, harganya kayak anjir lah, gue di Eropa bisa beli harga segini, di Indonesia segini. Kayak misalkan kita beli moge di Thailand, harganya jauh lebih murah gitu kan daripada di sini. Memang kesian kita sebagai warga masyarakat Indonesia, kita selalu dapetnya seperti mahal dan emang susah gitu. Hanya orang-orang yang benar-benar kayak bisa ngeluarin duit yang dapat moge kayak udah super bike yang emang begitu harganya. Motor 1000cc aja sekarang rata-rata MM-an gitu loh, dari yang Suzuki, dari BMW, dari Ducati, semuanya segitu gitu loh. Dan tiba-tiba Kawasaki ngeluarin Z900. Kawasaki Z900 dengan model terbaru, dengan upgradean terbaru, udah tambah ohlin aja cuma 219 juta gitu loh. Ini kayak jawaban kayak anjir, ini yang kita mau, ini yang kita senengin. Kemarin tuh waktu dapat informasinya tuh waktu bukber kan, waktu buka puasa, tiba-tiba semuanya rame, bener-bener ini menggemparkan lah permotoran Indonesia. Dimana gue pas ngeliat, jujur pas gue baca beritanya gue seneng banget. Karena gue seneng akhirnya ada moge yang bisa dibilang untuk 900cc ini affordable. Nah kita bakal bahas apakah bakal berpengaruh ke Z900 yang lama, ke Z800 dan ke moge-moge yang lain. Sempat gue ngobrol sama beberapa teman-teman dan beberapa showroom. Awalnya kita ngira bakal kayak, oh ini bakal berpengaruh banget.
ini bakal ngefek, Z900 lama bakal jadi turun harganya, Z800 bakal lebih turun. Tapi kan ini ada berita di mana cuma untuk 50 orang pertama atau 100 orang pertama. Dan kalau udah ngomongin kayak gini, biasanya yang dapat duluan itu orang-orang yang kenal sama internalnya atau orang-orang yang memang punya modal besar, pedagang gitu-gitulah. Nah, apakah orang-orang biasa bisa beli? Ya bisa aja gitu loh. Semua orang sebenarnya dapat kesempatan yang sama, tapi kan kalau udah lebih kenal bisa lebih gercep gitu loh. Dia udah ready, siapa tahu kita kan nggak tahu. Dari orang yang punya duit pastinya. Nah, gue ngelihat itu, wah gimana nih, apakah bakal terpengaruh? Tapi menurut mereka banyak yang bilang, gue tuh nggak berani ngomong apa-apa ya, tapi karena gue emang awam di sini, jadi gue bertanya. Kalau menurut mereka itu tuh nggak bakal begitu terpengaruh sampai harga fixnya ketahuan. Jadi ini kan 50 orang pertama yang beli. Pada saat sudah habis, itu bakal baru harga fixnya. Dari harga fixnya itu baru ditentukan nanti yang Z900 Volt ini bagaimana. Walaupun ya ada info juga Kawasaki Z900 yang ini itu tuh CPU Thailand. Kalau yang dulu itu asli Jepang gitu loh. Gue juga nggak tahu, tapi gue sambil ngeliat di sini semua bahas nih, dari yang gridauto.com, Motor Plus, Kompas.com, TMC Blog, Om Taufik. Habis itu juga, Om Taufik udah jelasin panjang lebar nih. Emang beda kalau orang-orang emang paham gitu kan. Kalau gue nih, gue masih baca lagi karena gue tuh takut ngomong kayak gini coy, karena gue tidak di bidangnya gitu. Gue cuma sebagai anak muda ya 30 tahun yang ngelihat anjrit keren banget, gue kepengen lihat gitu kan. Dan gue di permotoran Indonesia ini seneng sama hampir semua motor. Z900 adalah salah satu motor yang gue seneng banget, dan gue senangnya tipe yang sekarang sebenarnya. Dibanding yang dulu, gue ngeliat yang sekarang lebih keren. Tapi banyak yang bilang juga lebih keren yang dulu, tapi ya selera ya. Tapi gue ngeliat yang Z900 sekarang ini, gue waktu itu sempat lihat di Google, anjrit keren banget ya, bentuknya asik gitu-gitu loh. Gue seneng, kayak lebih compact dan lebih apa ya, bentuknya tuh kayak ZH2 gitu loh. Gue suka tuh sama ZH2. ZH2 tuh lucu menurut gue, kayak ganteng gitu. Dan yang Z900 sekarang tuh kayak mirip ZH2. Nah, habis itu gue udah mikir kayak lepas Toyota ID, kasih knalpotnya yang model Leo Vince atau Avionic gitu-gitu, knalpot spion ganti Rizoma. Habis itu keluarlah yang harga affordable seperti ini dengan warnanya ada yang campur hijau gitu, gue nggak begitu paham ya. Tapi ini adalah berita bagus untuk permotoran Indonesia, di mana selevel Kawasaki, brand yang udah bertahun-tahun tiba-tiba melakukan gebrakan seperti ini di Indonesia. Menarik banget. Apakah itu akan merubah permotoran Indonesia? Kita nggak tahu. Sebenarnya dari brand-brand lain yang tadi gue sebutin, CFMoto, QJ juga menjual motor yang lebih murah, moge-moge yang lebih murah gitu kan. Tapi kalau kita ngeliat juga Aprilia, dia juga ngeluarin sesuatu yang mahal, habis itu dipotong juga harganya. Jadi apakah ini akan berpengaruh? Kita lihat ke depannya. Harganya bakal berapa nanti Z900 ini, kita nggak tahu. Tapi ini step awal untuk permotoran Indonesia biar orang-orang bisa beli moge yang affordable. Ini menarik, ini seru banget, ini enjoy banget, dan ini happy banget ngedengernya. Dan gimana ke depannya harganya, kita lihat aja. Tapi yang pasti gue senang banget. Kawasaki Z900, apakah worth it di harga segitu? Sangat-sangat worth it. 199 juta lo bisa dapat Kawasaki Z900 900cc dengan teknologi yang lebih ajib dari sebelumnya. Jadi itu menurut gue guys. Gimana menurut kalian? Komen aja. Apakah ini berita bagus menurut kalian? Komen aja. Apakah tidak bagus? Komen aja. Dan itu aja dari gue. Please ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.